Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku sekalian? Tetap semangat ya, meskipun kita hanya belajar dari rumah. Hari ini kita akan kembali belajar matematika kelas 6 di materi kita yaitu lingkaran. Baik anak-anakku sekalian, pada materi kita tentang lingkaran hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Bapak yakin di antara kalian sudah banyak yang mengetahui bahwa contoh dalam kehidupan sehari-hari bentuk-bentuk dari lingkaran. Di sini Bapak akan paparkan beberapa contoh, di antaranya silakan diamati beberapa contoh gambar lingkaran berikut ini. Yang pertama adalah gambar wahana permainan atau hula hoop namanya ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya, bentuk lingkaran yang berikutnya yaitu pada gambar jam. Kemudian yang berikutnya pada gambar atau gambar bentuk roda termasuk salah satu bentuk lingkaran. Kita lanjut. Yang berikutnya yaitu bentuk biang lala atau wahana permainan seperti biang lala. Di atasnya itu termasuk bentuk atau berbentuk lingkaran. Baik, kita sudah mengenal contoh-contoh lingkaran. Nah, sekarang kita perlu mengenal lebih jauh apa sih itu lingkaran sebenarnya. Jadi lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Analogikan seperti ini bentuknya. Kemudian kita akan pelajari lebih jauh berikutnya itu tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi unsur-unsur lingkaran yang pertama yang akan kita pelajari yaitu jari-jari. Yang kedua yaitu busur dan tali busur. Yang ketiga yaitu diameter. Yang keempat adalah apotema. Yang kelima adalah keliling lingkaran. Yang keenam adalah juring dan tembereng. Yang ketujuh adalah luas lingkaran. Jadi 7 unsur-unsur lingkaran yang perlu kita pahami dalam materi lingkaran. Baik anak-anakku sekalian, kita akan pelajari lebih lanjut kaitan dengan itu. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ada 3 titik. Dalam lingkaran tersebut ada titik P, R, dan B. Kita akan mengenal lebih jauh. Yang pertama yaitu jari-jari. Jari-jari ini merupakan segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Jadi titik pusat di sini kita kenal dengan P. P adalah titik pusat lingkaran. Kemudian panjang jari-jari kita kenal dengan R. R adalah panjang jari-jari lingkaran. Bisa kita lihat pada gambar. Di jarak dari titik pusat lingkaran menuju ke titik pada lingkaran dinamakan dengan R atau jari-jari. Yang berikutnya, busur. Busur sendiri merupakan garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Kita perhatikan pada gambar, garis lengkung yang diarsir tebar warna merah itu adalah busur. Dengan tanda atau simbol B, B adalah panjang busur lingkaran. Yang berikutnya, tali busur. Masih berhubungan dengan busur, tali busur sendiri merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Jadi bisa kita perhatikan melalui apa yang Pak sampaikan ini, bahwa tali busur itu sendiri merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada atau terletak pada lingkaran. Kita perhatikan ujung-ujungnya. Ya, seperti ini ya, Pak ulangi. Seperti ini dinamakan sebagai tali busur atau yang kita simbolkan dengan TB. Jadi TB adalah panjang tali busur lingkaran. Baik, anak-anakku sekalian, berikutnya kita lanjut. Perhatikan gambar berikutnya. Ada beberapa simbol di antaranya. Kita akan jelaskan satu persatu, kemudian kita masuk pada diameter. Diameter itu merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Jadi diameter perhatikan pada gambar. Jadi tali busur yang melalui pusat pada lingkaran, pusat lingkaran tadi adalah P, itu dikatakan sebagai diameter. Itu lihat ya, kalau jarak dari pusat lingkaran ke titik lingkaran tadi itu dinamakan jari-jari, sedangkan diameter bahwa tali busur yang melalui pusat lingkaran. Jadi diameter itu sendiri membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar. Kita perhatikan pada blok yang berwarna biru. Itu kalau jari-jari dari pusat lingkaran ke titik lingkaran, sedangkan diameter merupakan panjang secara keseluruhan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter sendiri kita simbolkan dengan D. D adalah panjang diameter lingkaran. Kemudian berikutnya kita akan mengenal lebih jauh bagaimana hubungan antara diameter D dan jari-jari atau R. Diameter
2 adalah 2 kali panjang dari jari-jari, atau bisa kita tulis dengan D sama dengan 2 kali R, atau R sama dengan setengah kali diameter. Bapak kasih contoh soal di sini bahwa tentukan jari-jari sebuah bola jika diameternya 14 cm. Ditanya berapakah jari-jarinya jika diameternya itu sama dengan 14 cm. Penyelesaiannya kita gunakan rumus yang di atas. R atau jari-jari sama dengan setengah kali diameter. Kita masukkan R sama dengan setengah dikali 14 cm atau diameternya 14 cm sama dengan 7 cm. Jadi jari-jari bola tersebut adalah 7 cm. Berikutnya tentang apotema. Apotema sendiri merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Kita perhatikan di gambar jarak antara jarak atau garis terpendek antara tali busur TB dengan pusat lingkaran P. Kita perhatikan ya, blok kuning tersebut itu menunjukkan apotema. Jadi apotema sendiri dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf A. A adalah panjang apotema lingkaran. Baik, kita lanjut anak-anakku sekalian. Perhatikan gambar berikutnya. Iya, ada 2 titik di sana, ada J dan T. Yang pertama, juring. Juring sendiri ini merupakan daerah yang dibatasi oleh 2 busur dan 2 jari-jari. Sangat jelas di sana bahwa ada 2 jari-jari blok biru tersebut dan oleh busur di luar garis lingkaran tersebut itu dinamakan sebagai juring. Juring dilambangkan atau disimbolkan dengan J. J adalah daerah luasan juring lingkaran. Jadi berbentuk juring ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu tembereng. Tembereng sendiri merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Itu di bawahnya itu TB dan B sendiri, daerah di dalamnya dinamakan tali busur atau disimbolkan dengan T, tembereng, di mana T adalah daerah tembereng lingkaran. Berikutnya kita lanjut. Ada gambar titik di mana ada K dan L. Yang berikutnya keliling lingkaran. Keliling lingkaran sendiri merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Perhatikan pada gambar. Ya, busur terpanjang pada lingkaran dinamakan keliling atau disimbolkan dengan huruf K. Jadi busur terpanjang pada lingkaran tadi dikatakan dinamakan dengan keliling lingkaran. Berikutnya, luas lingkaran. Luas lingkaran itu merupakan daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Jadi daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh lingkaran atau keliling tadi dinamakan luas lingkaran. Ya, seperti ini ya, disimbolkan dengan huruf L. Gitu. Dilambangkan dengan huruf L, kemudian L sendiri tadi adalah daerah luasan lingkaran. Baik anak sekalian, berikutnya Bapak akan berikan salah satu contoh soal untuk kita lebih pahami bersama. Contoh soal, Dai memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Pizza dipotong dan dimakan oleh Dayu. Ya, bentuknya seperti ini, ada pizza berukuran atau berdiameter 30 cm. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Yang kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan unsur-unsur yang berkaitan dengan lingkaran pada pizza? Jadi ada 3 pertanyaan yang perlu kita selesaikan atau kita jawab bersama. Baik, kita akan selesaikan. Untuk penyelesaiannya, pertanyaan yang pertama, sebutkan potongan atau bentuk potongan pada pizza tersebut. Lihat anak panah, itu bentuk potongan pada pizza tersebut adalah berbentuk juring. Kenapa? Karena dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Kita bisa perhatikan pada gambar tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, berapakah panjang jari-jari pizza? Jika diameternya 2 kali panjang jari-jari atau biasa kita tulis dengan rumus D sama dengan 2R, maka R sama dengan setengah kali D atau setengah kali diameter. Jika panjangnya 30 cm atau jika panjang diameternya 30 cm, maka dapat kita tulis R atau jari-jari sama dengan setengah kali D 30, jadi setengah kali 30 sama dengan 15 cm. Jadi jari-jari pizza tersebut sama dengan 15 cm. Yang berikutnya yaitu dapatkah kamu menyebutkan unsur-unsur yang berkaitan dengan lingkaran? Baik, di sini Bapak akan menyebutkan ada 4 unsur berkaitan dengan lingkaran. Yang pertama diameter,
bentuknya bisa kita lukiskan dalam bentuk seperti ini, bahwa diameter adalah panjang tali busur melalui titik pusat lingkaran. Seperti ini ya. Kemudian yang B, jari-jari bisa kita lukiskan seperti ini, bahwa setengah dari diameter. Jadi mulai dari titik pusat lingkaran menuju pada titik lingkaran. Kemudian yang berikutnya yaitu keliling lingkaran. Keliling lingkaran, lihat iya secara keseluruhannya dari titik keluar lingkaran. Dan yang terakhir yang D adalah luas lingkaran seperti ini, bentuknya berbentuk arsir yang luas lingkaran. Jadi anak-anakku sekalian, itu tadi materi kita hari ini. Tetap semangat meskipun kita hanya belajar dari rumah. Materi kita berikutnya nanti akan kita pelajari bersama tentang keliling dan luas lingkaran. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kita sekalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.